Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alnya Nur Aziza dengan NPM 21012010102221 akan menyelesaikan mini project UTS Analisis Multivariat. Penelitian saya berjudul Pengaruh Motivasi Kerjasama Tim dan Apresiasi Terhadap Kepuasan Kerja Volunteer Komunitas Kerja Kita. Di sini saya akan menggunakan metode analisis regresi berganda. Nah, eh, saya akan memberikan tutorial cara pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama, eh, saya akan menunjukkan data mentah atau data yang saya ambil dari komunitas Kerja Cita. Berikut adalah datanya. Untuk motivasi diwakili dengan X1, kemudian teamwork atau kerjasama tim X2, dan apresiasi X3, dan yang terakhir adalah variabel dependen atau yang dipengaruhi atau Y, yaitu kepuasan kerja. Berikut adalah data mentahnya. Kemudian bagaimana cara mengolahnya di SPSS? Nah, data ini bisa langsung di copy paste di SPSS, teman-teman. Nah, ini adalah contoh data yang sudah saya copy paste. Kemudian untuk melakukan analisis regresi berganda atau multiple regression, untuk mengolah datanya, kita klik analyze, kemudian di regression, kemudian di linear. Nah, dependennya adalah kepuasan kerja, teman-teman. Kemudian untuk variabel bebas atau independennya, kita bisa pilih X1 motivasi, X2 teamwork, dan X3-nya apresiasi. Nah, kemudian di statistik ini kita klik model fit, deskriptif, dan collinearity diagnostik. Kemudian di residual kita klik Darwin-Watson. Oke, kita klik continue untuk plot. Untuk Y, kita ulang mungkin. Untuk Y kita klik Spreadsheet. Untuk X kita klik yang ZPRED gini. Kemudian jangan lupa untuk standardized residual plots-nya kita klik histogram dan normal probability plot untuk mengecek normalitas ya nanti teman-teman. Kemudian setelah diinput semua bisa klik OK dan nanti akan keluar outputnya. Nah, eh, setelah keluar outputnya yang kita lakukan pertama adalah uji asumsi klasiknya teman-teman. Nah, uji asumsi klasik pertama yang ingin saya tunjukkan adalah cara membaca multikolinearitas. Kita menuju koefisien pangkat A ya teman-teman. Nah, di tabel koefisien pangkat A ini yang dilihat adalah kolinearity statistik di kolom tolerance dan PIF. Nah, apabila di tolerance ini eh, lebih dari 0,1, maka eh, bisa dikatakan akan terbebas dari adanya multikolinearitas. Nah, kita harus juga mengecek PIF-nya. PIF-nya ini harus kurang dari 10, teman-teman. Nah, ini teksnya untuk bisa kita simpulkan bersama. Nah, karena nilai PIF dari ketiga variabelnya kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,1, maka dapat dikatakan terbebas dari adanya multikolinearitas. Nanti model regresi linear yang dihasilkan itu akan terbebas dari adanya multikolinearitas. Nah, yang kedua, kita akan mengecek autokorelasi. Nah, kita lihat di model Sumerib. Nah, ini kita lihat di Darwin-Watson-nya, teman-teman. Nah, ini eh, setelah dilihat dari Darwin-Watson-nya, kita lihat di distribusi nilai tabel Darwin-Watson yang tingkat signifikansi errornya atau alfanya sama dengan 0,05 atau 5%. Nah, gimana cara lihatnya? Kita tentukan dulu berapa variabel bebas kita atau K kita. 3. Nah, kita lihat di baris di sini. Kemudian jumlah sampelnya berapa? Saya ambil sampel 30. Nah, kita lihat nih di baris 30 dan di kolom K sama dengan 3. Jadi DL-nya, batas bawahnya itu DL-nya sama dengan 1,214 dan DU-nya 1,650. Sehingga saya membuat matriks seperti ini untuk menentukan adanya autokorelasi atau tidak. Nah, ini batas bawahnya tadi dan ini batas atasnya. Ini batas bawah, ini batas atas maksudnya. Dan ini apa? Ini adalah rumusnya teman-teman. 4, 4 dikurangi DU dan 4 dikurangi DL. Nah, ini 4 dikurangi 1650, 2350 dan 4 dikurangi DU-nya 1,214 jadi 2,786. Nah, apabila eh, daerah
model regresinya ada di sini. Ini kan tadi dari bin Watson-nya bernilai 1,940, di mana itu lebih besar dari 1,650 dan masih lebih kecil dari 2,350. Nah, bisa disimpulkan bahwa nanti model regresinya, regresi linearnya tidak akan terjadi autokorelasi. Nah, yang ketiga, untuk uji asumsi klasik kita mengecek heteroskedasitas. Ini ada scatter plotnya. Kita lihat di sini aja ya, teman-teman. Nah, scatter plotnya tidak membentuk suatu pola, teman-teman. Jadi, bisa dipastikan uji asumsi klasik heteroskodositasnya terbebas gitu. Nah, yang terakhir uji normalitas. Normalitas dilihat dari normal people regression standardized residualnya dan histogramnya gitu. Nah, di sini titik-titiknya akan mendekati garis, maka bisa dikatakan datanya itu terdistribusi normal. Kemudian yang di histogram, data paling puncaknya juga mendekati puncak kurva ini, jadi bisa dikatakan normal juga. Selanjutnya kita langsung bisa masuk ke hasil interpretasi datanya atau uji kelayakan model. Yang pertama kita membentuk persamaan regresi terlebih dahulu, teman-teman. Nah, dilihat di mana? Yaitu dilihat di koefisien pangkat A. Ini sama ya, teman-teman. Ini sebenarnya screenshotan dari output SPSS saya. Nah, ini dilihat di unstandardized B, teman-teman. Nah, ini nanti akan menjadi konstanta yang 1,158. Kemudian ini menjadi motivasi menjadi X1, timut X2, dan apresiasi menjadi X3. Sehingga model regresinya menjadi Y sama dengan 1,158 ditambah 0,328 X1 ditambah 0,126 X2 dan ditambah 0,289 X3. Dan yang kedua, kita akan menentukan koefisien determinasinya. Kita buka di tabel model summary B, teman-teman. Nah, tabel model summary B ini dilihat yang di mana? Yang di R square, teman-teman. R square-nya adalah 0,747. Nah, kalau dilihat R square-nya 0,747 artinya X1, X2, dan X3 di mana mewakili motivasi, kerjasama tim, dan apresiasi memiliki proporsi pengaruh terhadap kepuasan kerja volunteer, komunitas kasalita, atau variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen sebesar 74,7%. Nah, sisanya sebanyak 25,3% ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linear. Misal ada beban kerja, seperti itu, teman-teman. Jadi yang tidak termasuk di tiga ini yang nanti diwakili 25,3% ini. Sedangkan ketiganya tadi diwakili 74,7% ini pengaruhnya. Kemudian yang ketiga kita akan melakukan uji koefisiensi regresi, yaitu melihat efek pengaruh secara terpisah antar variabel. Nah, ini tadi kan kita cari proporsi pengaruh tiga-tiganya, variabel tiga-tiganya. Nah, ini kita cari per variabel, kita lihat signifikansinya. Nah, yang pertama ada X1. X1 di sini kurang dari 0,01. Kita cek juga di tabel sini sama ya, teman-teman. Nah, ini mewakili bahwa 0,001 ini lebih kecil dari 0,05 sesuai persyaratan multiple regression. Sehingga variabel independen motivasi atau yang diwakili X1 ini nantinya berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau dependen kepuasan kerja Y, di mana tidak perlu teamwork dan apresiasi, motivasi pun bisa langsung mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, X2 bagaimana? X2 melebihi 0,05 yaitu 0,087, maka variabel X2 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau kepuasan kerja atau Y. Sedangkan X3 sama dengan X1 sama-sama kurang dari 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Nah, nantinya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jadi ini mengecek variabel secara terpisah X1, X2, dan X3. Jadi yang tidak signifikan tadi cuman X2 karena 0,087. Nah, yang terakhir untuk interpretasi data adalah melihat efek pengaruh secara bersamaan variabel atau kita uji nih, andal nggak model regresi kita. Kita lihat di tabel signifikan. Gitu. Signifikannya adalah 0,001 kurang dari 0,05 sesuai persyaratan multiple regression. Nah, jadi regresi linear ini, model ini, diestimasi layak untuk digunakan nantinya untuk menjelaskan pengaruh motivasi, kerjasama tim, dan apresiasi terhadap variabel dependen atau kepuasan kerja volunteer komunitas kerja kita. Nah, dan berikut kesimpulannya, eh, kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan tadi. Eh, dan ini adalah output SPSS-nya. Semoga tutorial saya membantu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.